Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li jami'il muallifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan li hadratis Syekh As-Sayyid Al-Husain Hafandi wa li jami'i man ajazana minal masyayikh wal ulama khususan li hadratis Syekh Muhammad Akram Safwan wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wali jami'i hajatina al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi setelah beberapa minggu, beberapa saat yang lalu kita tidak bisa istiqomah ngaji karena ada beberapa uzur. Semoga kajian kita kali ini bisa memberikan manfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang an-nutqu bisyahadatain qad ju'ila syarton laziman li ijra'il ahkam ad-dunyawiyati 'alal mu'min. Mengucapkan dua kalimat syahadat, yakni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini dijadikan menjadi syarat yang harus dilakukan demi tercapainya atau demi keabsahan hukum-hukum duniawiyah yang nanti akan diberlakukan kepada seorang mukmin. Sebab amaliyah yang dilakukan oleh seorang mukmin ketika dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat ini nanti akan dianggap batal. Contoh, kita lanjut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma innan nutqa bisyahadataini wahuma utawi asyhadataini iku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah iku qad ju'ilah. Teman-teman den dadekake apa nutkun syarton ing syarat laziman kang tetep li ijra'il ahkami krana nglakokake pira-pira hukum ad-dunyawiyati kang bangsa donya alal mukminina tetep ing ngatasé wong kang iman. Kalau Anda mengaku iman, maka Anda harus mengucapkan dua kalimat syahadat supaya dalam menjalankan hukum-hukum yang berkaitan dengan agama ini bisa dianggap sah. Apa saja contohnya? Min nahwi munakahatihi, saking sepadane nikahe mukmin. Orang yang iman ketika dia mau melangsungkan akad nikah, maka terlebih dahulu kalau dia tidak pernah mengatakan syahadat harus mengucapkan syahadat terlebih dahulu. Wassolatilan solat khalfahu ing dalem burine mukmin. Wassolatilan solat alaihi ing atase mukmin. Ketika kita mau menyolati jenazah, apakah jenazah ini mau kita solati dengan versi mukmin atau tidak, maka ya tergantung kitanya. Kalau kita mau menyolati mayit tapi kita tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat juga tidak diperbolehkan.
menjadi imam tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat juga tidak diperbolehkan. Wa dafnihi lan mendem mukmin fi maqabiril muslimin ing dalam pira-pira kuburane wong Islam. Ini juga bisa menjadikan identitas seorang mukmin wafat itu nanti akan dikuburkan di kuburannya orang muslim selama diketahui ketika si mayit itu hidup pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga jenazah kalau mau disolati harus pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mau dikuburkan di pekuburan Islam juga harus pernah ketika hidupnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Fa idza lam yantik nalikane orang ngucap sapa mukmin bihima kelawan syahadataini li udhrin krana ana uzur kal khorsi kaya bisu au lam yatamakkan utawa ora kongang sapa mukmin minan nutki sangking ngucap bihima kelawan syahadatain bi an mata kelawan yen to mati sapa mukmin akibama ing dalem sakwise waktu amana kang iman sapa mukmin bi qalbihi kelawan atine mukmin. Seandainya ada seseorang yang sudah iman di dalam hati tetapi dia tidak mampu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, baik karena dia bisu atau karena dia tidak ada waktu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, keburu mati misalkan. Awit tafaqa utawa ngepasi lahu maring mukmin apa adamun nutki ora anane ngucap bihima kelawan syahadaten ba'dal iman ing dalam sakwise iman biqalbihi kelawan atine mukmin. Atau ketika dia sudah iman ngepasi dia tidak bisa mengatakan 2 kalimat syahadat, maka fahuwa moko utawi mukmin iku mukminun tetep dikategorikan mukmin indallah mungguwe Gusti Allah Ta'ala wanajin lan wong kang selamat fil akhirati ing dalam akhirat. Jadi kalau ada orang ngaku di dalam hatinya iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika dia tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat, alasannya karena bisu atau alasannya karena kedisian wafat gitu ya, kebalap mati gitu, yang sehingga ketika dia iman tetapi tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat kedisian meninggal dunia, maka ini sudah dikategorikan sebagai orang mukmin indallah wa najin fil akhirah, dan selamat di akhirat. Lakin naman tetapine utawi wong imtana akan nyegah sapa man anin nutki saking ngucap bihima kelawan syahadatain inadan krono angas ba'da an urida ing dalem sakwise yen to den pentokake alaihi ing atase man apa zalika mengkono-mengkono annutku bihima fahuwa moko utawi man iku kafirun kafir wal iyadzu utawi nyun kebaureksa iku billahi kelawan Gusti Allah Ta'ala. Kalau ada orang yang sudah diperintah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia menolak itu karena memang keras hati, tidak mau mengikuti terhadap aturan syariat yang ada, maka seperti ini dikategorikan sebagai kafir. Wal'iyadzu billah, na'udzubillahi min dzalik. Wala ibratalan ora ana milang-milang iku maujud bitasdiqihi kelawan benerake man alqalbi kang bangsa ati alladzi yahsulu kang hasil apa tasdik minhu saking man. Kalau ada orang ngaku iman tetapi tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, dikatakan imannya palsu. Artinya bahwa kebenaran yang dia katakan, ya, kebenaran yang ada di dalam hati itu tidak terbukti ketika dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya bahwa
ketika memang di dalam hati betul-betul membenarkan terhadap Allah dan Rasulnya, maka dia harus mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lianna hadzal imtina, karena temen saktuhune ikilah nyegah ngucap 2 kalimat syahadat, iku qad ja'alahu, teman-teman dadekake ing hadzal imtina apa asyar'u syara' munafian ingkang melawani lil imani maring iman. Ketika ada orang yang menolak untuk mengatakan 2 kalimat syahadat, maka hal itu sebetulnya berlawanan dengan iman itu sendiri. Karena ketika Anda mengatakan iman kepada Allah dan Nabi-Nya, maka Anda harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika tidak mau, maka berarti bertolak belakang. Imannya tidak akan diterima. Wa hukimalan dan hukumi apa bikufri sahibihi, kelawan kafire wong kang duweni hadzal imtina. Oleh karena itulah kita ini sehari semalam syahadatnya 5 kali. Ini menunjukkan bahwa sehari semalam kita diberi waktu untuk selalu memperbaiki iman dan Islam kita. Al-bahthu utawi pembahasan, as-salisu kang kaping 3 iku fi bayani ma ing dalem mertelaake perkara, iktabarahu kang milang-milang ing ma apa asyar'u syariat, munafian ingkang melawani lil imani maring iman, wa mubtilan lan kang batalake lahu maring iman, wal iyadzu utawi nyuwun kebawreksa iku billahi ta'ala. Pembahasan yang ketiga, sekarang kita sudah sampai kepada pembahasan yang ketiga. Kalau pembahasan yang kedua membahas sekitar hakikat iman dan hakikat Islam, di mana keimanan dan keislaman seseorang akan terbukti jelas, terbukti nyata ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena 2 kalimat syahadat ini bagaikan hitam di atas putih atas keabsahan pernikahan dia, kemudian keabsahan sholat dia, keabsahan dia boleh disolati, bahkan keabsahan dia boleh dikuburkan di kuburannya orang Islam ketika mati. Nah, pembahasan yang ketiga adalah pembahasan tentang sesuatu yang dianggap berlawanan dengan iman. Sesuatu yang dianggap berlawanan kepada iman. Siapa yang menganggap berlawanan? Yaitu syariat. Sehingga kita sebagai umat Islam tidak boleh melaksanakan atau melakukan hal-hal yang bisa berlawanan dengan iman itu sendiri. Sebab ketika kita melakukan hal-hal yang menabrak terhadap iman, berlawanan dengan iman, maka nantinya iman kita akan dianggap batal. Kalau iman kita dianggap batal, maka kita akan dihukumi dengan hukum kafir. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itulah hati-hati. Nah, sehingga kemudian kita perlu belajar kitab Sulamut Taufik supaya kita tahu batasan-batasan i'tiqad, batasan-batasan af'aliyah, batasan-batasan aqwal. I'tiqad, keyakinan kita jangan sampai nabrak. Karena kalau kita yakin kepada Allah, karena kalau kita sampai melakukan hal-hal yang menabrak terhadap syariat, maka iman kita dianggap batal. Contohnya apa? Ragu terhadap Allah, ragu terhadap hari kiamat, ragu terhadap qada dan qadar. Ini menurut kitab Sulamut Taufik akan berbahaya dan mengakibatkan murtad i'tiqad. Ini bahaya. Oleh karena itulah kita harus belajar, harus ngaji supaya tahu batasan-batasan. Sebab kadangkala orang-orang di zaman sekarang ini terlalu mudah mengatakan sesuatu yang sesuatu itu mengakibatkan kekufuran. Tetapi karena dia tidak merasakan hal itu, sehingga dia kufur tapi tidak tahu kalau dia dalam posisi kufur itu tadi. I'lam rosiro anna syar'a temen saktuhune syariat asyarifah kang mulya iku naha nyegah apa syariat
wa hadzara lan meden-medeni apa syariat anil umur saking pira-pira perkara al munafiyati kang nafeake lil imani maring iman. Ketahuilah saudaraku bahwa syariat yang mulia ini betul-betul memerintahkan kita untuk menjauhi hal-hal yang dapat merusak terhadap keimanan. Syariat yang mulia ini betul-betul memerintahkan kepada kita untuk menjauhi hal-hal yang dapat merusak terhadap keimanan. Wa hukimalan dan hukumi apa bikufriman kufure wong yartaki buha kang nglakoni sapa man ing al-umur al-munafiyah tadi. Bahkan ketika ada orang yang sengaja melaksanakan hal-hal yang dapat merusak terhadap iman, dia bisa dihukumi kafir. Wa ing kana senajan ana sapa man iku musaddiqon wong kang benerake biqalbihi kelawan atine man, meskipun di dalam hati dia membenarkan Allah. Dia percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia melakukan hal-hal yang merusak terhadap keimanan, ini nanti orang itu akan dihukumi kafir. Wa mungqad dan lan wong kang nurut lima maring perkara ja'a kang gawa bihi kelawan sapa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang itu percaya terhadap apa yang dibawa oleh Rasul, tetapi di sisi lain dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Nah, ini nanti bahaya, akan mengakibatkan orang itu dihukumi keluar dari agama Islam. Wadzalika utawi mengkono-mengkono al-umur al-munafiyah lil iman iku mithlus sujudi, sepadane sujud lis sonami maring berhala, ikhtiaron ing dalam tingkah karepe dhewe. Sebagai contohnya adalah ada orang yang percaya kepada Rasul, percaya apa yang dibawa oleh Rasul, percaya kepada Allah, percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah, tetapi dengan serta-merta dia itu dengan sak karepe dhewe, bukan atas tekanan orang, sujud kepada berhala. Dia menyembah berhala itu. Ini tentu bertabrakan dengan hakikat daripada iman itu sendiri. Oleh karena itulah orang-orang yang sujud kepada berhala disertai dengan unsur kesengajaan, ini akan mengakibatkan orang itu keluar dari agama Islam. Awil istihanati utawa ngino-ngino bima kelawan perkara azzamahu kang ngagungake ing ma apa ad-dinu al-agama. Atau contohnya adalah menghina terhadap sesuatu yang diagungkan oleh agama. Kal Qur'ani kaya Al-Qur'an asy-syarifi kang agung. Misalkan dia menghina Al-Qur'an, ini dapat menjadikan pelakunya dihukumi keluar daripada agama Islam. Wa haditsir rasulilan, hadise Kanjeng Rasul al-munifi kang luhur. Ada orang yang kemudian menghina hadis Rasul, ini juga bisa mengakibatkan orang itu dianggap keluar dari agama Islam. Wasyari'ati lan syariat al-mutahhirah kang den suciake. Ada orang yang melecehkan terhadap syariat, misalkan melecehkan syariat khitan. Wa rusulillahi lan piro-piro utusane Allah al-kirami piro-piro kang mulya. Ada orang yang menghina Nabi Muhammad, Nabi Yusuf dan lain sebagainya. Wa asma'ihi lan piro-piro asmone Allah al-azimati kang agung, menghina terhadap asma'nya Allah. Wa sifatihi lan piro-piro sifate Allah. Ada orang yang menghina terhadap asma'nya Allah, Asma'ul Husna dihina, menghina sifatnya Allah, Allah wujud kidam bako dibuat hinaan. Ini berbahaya sekali. Wa awamirihi lan piro-piro perintah Allah, wa nawahihi lan piro-piro larangane Gusti Allah. Perintah Allah dihina, larangan Allah dihina, perintah sholat dihina, larangan zina dihina. Ini bahaya sekali. Wal faraidi lan piro-piro fardu
ad-diniyati kang bangsa agama. Ada sesuatu yang fardu di dalam agama tetapi dihina. Misalkan zakat, misalkan puasa, ini dihina. Ini bahaya, akan menjadikan orang itu dianggap keluar dari agama Islam. Kasolati kaya solat wal haji lan haji, awis syatmi utawa misui liwahidin maring salah siji, mimma sangking perkara dzukira kang den tutur apa ma. Atau memisui berkata-kata kotor tentang solat, tentang haji, dan sesuatu yang berhubungan dengan fardu, maka juga akan mengakibatkan orang itu dihukumi keluar dari agama Islam. Awit talaffuzi utawa ngucapake bi kalimatil kufri kelawan kalimat kufur, ahun nahwi zalika utawa sepadane mengkono-mengkono madzukir. Fa inna hadza maka temen saktuhune ikilah mislus sujud ila akhirih wa amsalihi lan pira-pira padane hadza iku yunafi nafeake apa hadza al imana ing iman. Maka hal-hal yang tadi sudah disebutkan di atas, menghina Al-Quran dan lain sebagainya, itu bisa merusak terhadap keimanan seseorang. Wayuh kamulan dan hukumi apa ala murtakibihi, wayuh kamulan dan hukumi apa ala murtakibihi ing atase wong kang nglakoni hadza bil kufri kelawan hukum kufur, wal khadlani lan wong kang ino. Maka orang yang melakukan hal-hal yang seperti dicontohkan di atas dapat dikategorikan kafir dan dapat dikategorikan sebagai orang yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono wayuh kamu idza kadzdzaba nalikane nggorohake sapa al insanu menungso syai'an ing suwiji-wiji minan nusus saking pira-pira nas ketetapan asyariyati kang bangsa syariat asabiti kang tetep apa wuruduha tumekonen nas anir rasul saking rasul alaihi salatu wassalam yakinan kelawan yakin. Begitu pula dihukumi kafir pelakunya ketika orang itu membohongi atau menganggap bahwa apapun yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebohongan yang sangat besar. Ini akan mengakibatkan orang itu juga dikategorikan sebagai orang-orang yang keluar dari agama Islam. Ka ayatil Qur'ani kaya piro-piro ayat Al-Qur'an. Ada ayat Al-Qur'an yang misalkan bercerita tentang surga dan neraka. Kemudian Anda ngaku-ngaku agamanya Islam, tetapi Anda membohongi terhadap Al-Qur'an, menganggap Al-Qur'an itu adalah cerita kolosal dan lain sebagainya. Ini pelakunya akan dianggap sebagai orang-orang yang keluar dari agama Islam. Wa ahaditsir rasuli lan piro-piro hadis Rasul al-mutawatirati kang tumpo riwayate anhu sangking Kanjeng Nabi alaihi salam, ai allati tegese hadis naqalaha kang mindah ing allati apa al jamaatu jamaah, sapa al jamaatu golongan, al katsiruna kang akeh, alladzina rupane wong akeh yuk manu kang den sentosaake apa tawafukuhum sepakate jamaah alal kadzibi ing atase goroh. Ketika ada satu hadis yang kualitasnya adalah sahih, yang kualitasnya tidak diragukan lagi dan bisa dibuat sebagai hujjah di dalam agama Islam, ini kok kemudian dianggap cerita bohong, maka orang yang mengatakan seperti itu, orang yang menganggap bahwa hadis yang mutawatir itu adalah cerita bohong, orang ini juga akan dikategorikan seperti halnya orang-orang yang membohongi terhadap agama Islam dan dia akan dikeluarkan dari agama Islam. Awis tahalla utawa amrih ngalalake sapa wong haraman ing perkara haram.
Kalau ada orang yang menganggap perkara menghalalkan sesuatu yang haram, ini juga berbahaya. Awis tahalla utawa amrih ngalalake sapa wong haraman ing perkara haram, sabatat kang wis dadi tetep apa hurmatuhu harame haram fi syar'i ing dalam syariat qat'an kelawan mesti. Ini juga berbahaya. Jadi ketika ada orang yang menganggap perkara haram itu kemudian halal, maka dia juga akan dianggap sebagai orang-orang yang keluar dari agama Islam. Wa dhaharat lan dadi pertelo apa hikmatu kubhihi, hikmah olone haram. Kakotlin nafsi kaya matani awa-awaan, al maksumati kang den maksum, wazina lan zina, wa amsali dzalik lan pira-pira padane mengkono-mengkono qatlin nafsi al maksumah. Seperti misalkan membunuh orang itu tidak apa-apa, zina itu halal, wah ini bahaya. Fa inna dzalikal insana satuhune mengkono-mengkono insan iku yakunu ana sapa insan iku qad akhalla teman-teman nacatake sapa insan bitasdiki kelawan benerake al imani kang bangsa iman. Kalau ada orang mengatakan saya iman kepada Allah, iman kepada Nabiullah, tetapi dia menghalalkan zina, dia menghalalkan membunuh orang lain, maka itu berarti dia membohongi. Wal ingkiyadzilan manut al islami kang bangsa Islam. Wa atalan nekani sapa insan bima kelawan perkara yubtiluhu kang batalake apa ma ing iman lan Islam. Bagaimana mungkin ada seseorang yang tetap dikatakan iman tetapi dia melakukan hal-hal yang oleh syariat sendiri itu dilarang. Wayuh kamulan den hukumi sapa alaihi insan syar'an ing dalam syarak bil kufri kelawan kafir. Wa ala kulli man lan iku ing atase saben-saben wong kafaro kang kufur sapa man wal iyadzu billah iku ayyubadira yen to age-age sapa man litajdidi imanihi maring ngenyar-ngenyari imane man wa islamihi lan islame man. Barang siapa orang yang melaksanakan hal-hal yang bisa menjadikan dia keluar dari Islam, maka diharap untuk secepatnya kembali memperbaharui iman dan Islamnya. Wa yatuba lan yen tobat sapa man mimma saking perkara irtaka bahu kang nglakoni sapa man ing ma, dan dia diharap untuk segera tobat dari apa yang sudah dia lakukan. Wa illa lamun ora ayyubadira fayastahiqu moko ngahaki sapa man alqatla ing den pateni fid dunya ing dalam dunya. Maka ketika dia tidak mau diperintah untuk iman, tidak mau diperintah untuk tobat, hakikatnya dia meskipun hidup tetapi dianggap mati. Wal khulud lan langgeng finari ing dalam neraka, fil akhirati ing dalam akhirat. Na'udzubillah wa bihi na'tasim. Na'udzu nyuwun kebaurek sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah taala, wa bihi lan kelawan Gusti Allah na'tasimu nyuwun pangreksa sapa kita. Mari kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa istiqomah untuk tetap melaksanakan hal-hal yang sudah diperintahkan oleh syariat. Jangan sampai kita kemudian melakukan hal-hal yang dapat merusak terhadap iman kita sendiri. Karena ketika kita melaksanakan hal-hal yang dapat merusak terhadap iman kita, maka bahaya akan berakibat fatal kepada diri kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga keterangan ini bisa menjadi manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.